Oke, eh, kita lanjut ke studi kasusnya. Kemarin sudah sampai SDLC dan end user computing. Ini saya cari-cari studi kasus. Kan Pak Amin pernah bilang ini tuh mata kuliah nambah wawasan saja sih Mbak. Jadi pengetahuan di pembekalan ilmu itu nggak sampai kayak orang IT yang nangani ini. Jadi sebatas info nggak apa-apa ya. Jadi oh kalau ini auditnya pakai ini pakai ini kayak gitu. Ini contoh pada manajemen pesanan dan inventaris. Saya tuh untuk kuliah ini tuh ya Mbak, cari terus mana yang relevan, mana yang pas gitu. Karena dan minta ini, minta tolong studi kasusnya untuk orang ekonomi gitu loh. Supaya tidak dia jelasin kayak orang IT. Kesulitannya banyak istilah-istilah yang kurang familiar buat Anda gitu. Ini ya contoh SDLC itu kan ada perencanaan dan desain 1 2, kemudian implementasi dan pengujian, kemudian pemeliharaan. Nah, pada metodologi audit ini dilakukan 5 fase ini. Dokumen yang diperiksa, business case, FSD, arsitektur, pada implementasi pengujian, kode repository, test plan, sama UAT. Dan pemeliharaan, DRP, log patching, dan keamanan. Ini metodologi auditnya. Kemudian kita lihat temuannya gitu. Ini pada proses perencanaan keterlibatan eksekutif rendah. Business case tidak diserahkan ke direktur. Kemudian anggaran tidak realistis. Atau biaya lisensi ke pihak ketiga diabaikan dalam anggaran awal. Ini menarik. Kemarin Pak Amin tuh pulang dari Tegal, kok dapat grade itu kok Terios. Saya bilang kok grade pakai Terios, kesenangan saya gitu loh. Biasanya kan Salia, Agia dan keluarga. Saya bilang, Mas, ini kerja beneran apa iseng? Masih muda. Kamu usia berapa Mas? 25 Pak. Loh, udah keluarga belum? Kenapa Mas usahanya ini pakai Terios juga? Punyanya ini Pak. Loh, sudah pernah kerja sebelum? Sudah Pak. Saya jurusan teknik sipil Unisula. Singkat cerita kerja nangani proyek. Kalau nangani proyek pemerintah pada umumnya ya tidak semua, tapi kebanyakan. Itu tuh gini Mbak, anggaran tuh misalkan 500 juta. Nanti minta 20%, 10%-nya. Jadi laporanmu ke sini, proyeknya kamu yang nangani. Tapi 10% ya. 10% 500 juta kan banyak. Gak apa-apa. Amin kosong ada tetap tak isi kok. Semangat. Singkat cerita keluar dari itu, dari kerjaannya, aku bilang kamu mesti tekanan batin ya, idealis, bagus. Dan anak muda harus dihadapkan kayak gitu biar ngerti dunia kerja nyata yang menangani proyek sama pemerintah pada umumnya kebanyakan seperti itu. Jadi singkat cerita resign pilih jadi Gokar, Grabcar. Kok kamu pilihannya ke sini, saya bilang gitu. Lumayan di sini Pak, saya sebulan bisa 6 sampai 8.
berarti ini mobilmu udah lunas. Udah Pak, oh iya. Jadi ada hal yang menarik ketika di dunia kerja itu semuanya tidak seperti persis kayak di teori-teori. Oke, nah ini ada kelemahannya itu kegagalan performa. Rekomendasinya tinjauan ulang arsitek. Jadi mungkin ono arsitektur informasi yang belum pas. Berikutnya pada proses implementasi. Ini implementasinya coding, kode program. Standar coding tidak konsisten. Kemudian pengendalian versi lemah. Berikutnya pada proses pengujian ada load test, uji kinerja gagal. Mestinya cepat jadi lambat. Sakit ini, siapa ini? Waalaikumsalam. Boleh. Kak, ini ngomonginnya gimana kamu? Kalau ada, maksudnya itu jika memungkinkan gabung ke jam 10. Kalau tidak ya nanti Amin bikin video YouTube-nya juga sih. Ini siapa? Diva sakit. Berikutnya, kalau uji kinerja ini gagal, kemudian terjadi load, itu kan ada kelambatan. Kegagalan dalam load test menunjukkan resiko tinggi terhadap downtime. Berikutnya, yang kelima, fase pemeliharaan. Keamanan data lemah, kebijakan password administrator tidak dipaksakan. Nah ini rekomendasinya implementasi kebijakan password. Ini masih di audit sistem informasi kepatuhan itu kayak gini. Nah kemudian disimpulkan ada kegagalan kinerja sistem jauh di bawah target bisnis, sistem berisiko crash saat puncak pesanan, kemudian skalabilitas jangka panjang juga perlu dievaluasi, fungsi kritis belum teruji, kesiapan pemulihan nol. Nah, kemudian hasil audit tadi dicoba dibikin tabelnya supaya memudahkan. Pada fase analisis dan desain, kegagalan skalabilitas. Tinjauan ulang arsitektur sistem menjadi microservice. Ini prioritas tinggi. Yang kedua, pengujian, hilangnya fungsi kritis. Ini juga tinggi. Pemeliharaan dan implementasi sedang. Saya tuh tiba-tiba ingat cerita yang baru kemarin tentang analisis ini, Pak. Baru lulus kemarin jurusan sistem informasi atau teknik informatika, magang. Biasanya sukanya coding, membuat gitu kan. Tiba-tiba dihadapkan pada kebutuhan yang kita butuhkan tuh analisis sistem. Mau tidak, kan tidak bisa kita maksakan bilang tidak mau gitu, karena ilmu itu kan bisa dipelajari. Jadi singkat cerita, Anda pun bisa jadi seorang
analis sistem di kenyataan pekerjaan ke depan gitu loh. Coba dilihat definisi dan kerjanya masing-masing. Hampir sama, fokusnya di beda. Ahli sistem informasi sama analisis sistem gitu. Potensi pekerjaannya lebih banyak di analisis sistem karena analisis sistem yang dianalisis dalam satu sistem banyak. Sistem itu kan kumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan mencapai tujuan. Berarti kalau analisis sistem kan di komponen-komponen dianalisis. Jadi pekerjaannya penuh tantangan, menarik. Tapi kalau sistem berarti kamu nangani sistem itu. Lakukan. Nah, pada ini tumblernya di kereta api bukan? Bukan. Warnanya putih. Ini kayaknya yang Jadi pada contoh SDLC ini sudah memenuhi kebutuhan fungsi namun terdapat kelemahan yang signifikan pada fondasi. Ini contoh kasus yang baru datang, ini contoh kasus pada audit sistem informasi pada pendekatan SDLC ya. Jadi kan ketika teori dan konsep sudah, kemudian kita tidak bisa audit sendiri karena pengetahuan kita belum fix banyak. Kita lihat studi kasus yang ada. Studi kasus yang kedua, pada metode end user computing. Di sini contoh kasusnya pada evaluasi kontrol dan aplikasi kritis untuk pengguna akhir menggunakan spreadsheet dan database lokal. Ingat spreadsheet, jadi ingat kemarin ujian magang di beberapa tempat itu ada yang masih sukanya menggunakan Excel spreadsheet. Jadi sebelum magang Anda juga sebagusnya punya keterampilan Excel dan rumus-rumusnya. Ternyata kedinasan di Kota Semarang masih banyak pakai Excel. Tapi yang di luar dinas itu sudah meninggalkan Excel. Excel itu kan spreadsheet kalau di Google. Kemarin kakak-kakak kelasmu kan ketika pembimbingnya Pak Amin, ujian magangnya Pak Amin, saya tanya, kamu dapat ilmu apa di luar sana? Dapat masukan apa buat model adik-adikmu? Excel, Pak. Excel. Ternyata keterampilan Excel sudah banyak ditinggalkan, masih dipakai, terutama yang dinas provinsi. Hitung-hitungnya masih kayak gitu. Ya wis enggak apa-apa. Bisa toh? Bisa. Oke. Ini untuk kasus yang kedua, end user computing. Kalau tadi SDLC, sekarang studi kasusnya pada end user computing. Spreadsheet Excel itu kan kompleks untuk perhitungan bonus atau model keuangan. Dulu sebelum adanya database, Mas, semuanya ada Excel. Saya tuh ngalami dari manual Excel database lagi dan ngajari itu gitu loh. Dulu bikin database itu sebelum MySQL itu
pakainya Fox Pro. Apa men? Pokoknya tuh ngalami sampai sekarang ke Python itu luar biasa. Tuntutan resiko dosen teknik informatika itu mengikuti perkembangan bahasa pemrograman. Dan saya kebetulan ngajari praktikum terus jadi coding aja, baru ketika pindah di sini tuh coding mulai ditinggalkan. Kenapa coba? Dibantu sama AI. Ini ya contoh kasusnya, error formula, tidak ada kode review, kesalahan ketik kecil. Pernah tahu ini ya, kalau bikin coding ada yang nggak boleh pakai huruf besar kan, harus rigid banget. Sekarang kalau coding ada error, kamu minta ke ChatGPT errornya mana, langsung dibetulin. Kalau dulu setengah mati nengdi ya, susah banget Mbak, sampai dosennya nunjukin ini lo salahmu. Sekarang nggak usah ditunjukin dosennya, ChatGPT selesai. Itu plus minus teknologi ya, plus minus teknologi. Yang kedua, akses tidak terkontrol. File sensitif dibandingkan tanpa kontrol otorisasi. Kemudian ada ketergantungan individu. End user computing, ini loh, pengetahuan dan kontrol sistem bergantung pada satu karyawan membuat resikonya besar. Kalau pengendalian sistem oleh 1-2 orang saja, kalau terjadi trouble bermasalah. Contoh sistem paling kecil itu membuat website, adminnya cuma 1. Adminnya kena hack, selesai. Sehingga admin dibagi-bagi super administrator, kemudian editor, kemudian author, supaya kalau ada masalah tidak langsung kena ke pusatnya, tapi iya, kalau nggak gitu error sering terjadi. Oke, aplikasi perhitungan komisi. Pernah dengar aplikasi perhitungan komisi yang diterapkan pada koperasi-koperasi? Memang kalau orang kerja itu bisa dihitung kinerjanya loh Mbak. Kenapa saya harus gaji Anda 7 juta misalkan? Lah kerjaanmu apa bisa menghasilkan segitu gitu? Dihitung kinerjanya itu bisa. Contoh ini ya, PT Global Finance, aplikasinya aplikasi perhitungan komisi, dibangun menggunakan Excel. Tujuannya menghitung komisi penjualan bulanan untuk lebih dari 500 agen. Komisi itu dibagi berdasarkan apa kalau caramu Mas? Dibagi rata, apa sesuai pekerjaan, sesuai hasil? Mana yang realistis? Sesuai pekerjaan ya, berarti namanya proporsional. Jadi orang bekerja itu dihitungnya proporsional. Jangan tak rata nih kabeh, yang penting semua dapat, itu tidak boleh. Pasti timbul kecemburuan. Pekerjaan apapun. Misalkan penelitian, pengabdian, uangnya kok dibagi rata gitu, sing sregep karo sing asal kerja crash. Nah, ini dengan audit end user computing, mulai dari input control, processing control, output control, dan environment ada.
Nginput kalau salah ada pemberitahuan. Nggak pakai titik atau nggak pakai koma. Processing control, logika, formula, dan fungsi jalan. Kemudian output, rekonsiliasi dan verifikasi hasil laporan jalan. Baru kemudian backup. Hal yang sering dilupakan di sistem itu biasanya backup. Termasuk informasi kalau yang mudah itu di website itu kalau di backup itu mudah tapi nggak di backup kemudian kena hack itu terus kita kesusahan nyari datanya. Kemudian temuan kritisnya dari proses ini kurangnya validasi data pada saat nginput data penjualan impor dari sistem utama berhenti memberikan hasil nol. Duh. Sebentar. Kemudian data input data diubah. Kemudian pada processing control, formula kompleks dan tidak terdokumentasi. Ini resikonya potensi kesalahan perhitungan komisi. Pernah ikut organisasi yang ada bagi-bagi komisi enggak? Belum ya? Koperasi? Kalau organisasi di kampus ini yang kamu ikuti cara setelah acara selesai pembagian komisinya gimana? Kui ana aturannya tertulis nggak, Mbak? Kalau itu sebenarnya nggak ada tergantung mau namanya. Nah iya, berarti ke depan kan nggak bisa nggak bisa tiap periode gawe aturan tapi kan kudu ning ADART ya. Jadi ning ADART mestinya ada itu, Mbak, supaya tidak menimbulkan lo zaman ini dia dibagi zaman ini sekarang kok enggak gitu loh. Saya punya pengalaman mimpin jadi ketua koperasi di Unisbank, Mbak. 2 periode. Keberhasilan saya apa? Dibobol maling. Keberhasilannya dibobol maling. Jadi saya punya unit usaha toko, satunya kan simpan pinjam. Karena saya dijadiin ketua, kan terserah saya kan, ketua itu kan punya power, tak turunin bunga bank. Misalkan mestinya pinjam itu bunganya 5%,
tak turunin jadi 3 gitu. Seneng, awalnya seneng, tapi pas pembagian sisa hasil usaha nggak seneng, dapatnya berkurang. Mendapatkan uang yang dipinjam bunganya rendah, tapi pendapatan dia ketika sisa hasil usaha jadi berkurang. Protes lagi, gitu. Yang kedua, punya unit toko, kan ada kuncinya mbak. Saat itu belum musimnya CCTV, dianggap aman. Nggak pakai CCTV, penjaga toko kehilangan kunci, kunci ditemukan, tidak dikembalikan buat bancaan. Saat itu ya kalau mau diusut, cleaning service ngambil, security ngambil, pada bancaan. Jadi kalau sudah sore ke atas kan nggak ada orang kerja tuh. Security sama cleaning kan bisa buka toko. Yang diambil kecil tapi nilainya gede. Apa coba? Rokok. Tahu enggak saat itu kerugian berapa? 18 juta. Ini saya nggak bangga loh, aku cerita apa adanya. Karena kan nggak mungkin saya bisa ngawasi sejauh itu. Singkat cerita apa? Saya tahu menyelidiki gitu loh. Siapa ya? Kalau mau diusut banyak cleaning sama security yang akan di out. Sehingga saya ajak musyawarah. Piye iki duitnya sebenarnya hilang ki, kita maafkan saja atau mereka harus mengembalikan atau di kantor polisi. Dimaafkan mbak, kalau disuruh kembaliin, rata-rata yang pada ngambil itu gajinya minus. Kayak gue di PHK, punya anak, punya keluarga. Saya tuh ngadepin gitu loh mas. Solusinya kalau saya sih tak maafin, uang duitnya bareng-bareng. Cuma pastikan orang lain ada yang duit kok tinggal kan. Sehingga cerita dimaafin. Ini pas kepemimpinanku terjadi gitu mas, dibobol. Sangat loh. Terus saat jelang kepengurusan terakhir, ada audit keuangan. Minus berapa ya? 20, antara 17 sampai 20 juta. Bendaharaku nangis-nangis tuh mbak. Kok iso to kelangan. Tahu nggak siapa yang ngaudit? Mantan wakil rektor bidang keuangan. Kan kayaknya kan keren banget toh, pro banget toh. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Tak cariin dulu pembandingnya. Dosen sama-sama akunting yang jago. Tahu nggak sama dia? Nggak ada yang hilang duitnya. Wah. Tapi bendahara gue nangis-nangis banget tuh, balik ke duit padahal dia nggak ngambil uang gitu loh. Jadi ini pada kehidupan nyata akan ada intrik-intrik gitu loh. Mungkin si WR, mantan WR ini ya memang kapasitas pengetahuannya seperti itu. Padahal akunting itu kan ya ada cara menuliskannya berbeda. Singkat cerita nggak minus. Yang itu loh mas, audit. Jadi makanya ada audit internal sama eksternal. Itu penting supaya apa? Mungkin sudut pandangnya itu nggak sama. Tahu nggak yang tadi terus aja? Teman ini bendaharaku, posisinya dimatiin semua lampu. Tapi CCTV ini dipasang di sini. CCTV, jadi ini bendaharaku tuh di ruangannya ada komputer PC di sana dikasih kamera. Tapi kamera itu mati gitu, posisinya mati padahal on. Lah itu dia ketua cleaningnya mas, buka, ngambil amplop, lah itu yang kita out. Pilihannya cuma dua, mau mengundurkan diri atau dikasuskan. Kan tetap pilihan yang bijaksana. Loh, bayangin ini di kelas rendahan saja ya, dia bisa ngatur jadwalnya security kan ada 7 lantai. Bendaharaku di lantai 3, dia bisa ngatur saat dia tugas itu di lantai 3 gitu. Jadi kejahatan itu iso diatur gitu loh. Ada kesempatan
Dia punya kunci semua ruang, pegang gitu. Itu kejadian mas. Jadi tapi apa ya, netizen bilang hari apes nggak ada di tanggal, hari apes nggak ada di kalender ya. Jadi saat itu apes dia ngambil, kayaknya dikasih lihat pertama aku datang tuh, Pak Amin, sini 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 lihat apa? Iya, sama, punya anak, punya keluarga, gajian minus, di level tendik atau karyawan itu kadang-kadang pengeluarannya jor-joran loh Mbak. Kenapa coba? Ayo, ini jawaban nyerempet seputar ini. Kenapa coba? Gaya hidupnya keliru. Loh Pak, mosok keliling gaya, perhatikan. Kalau ada kemudahan uang di depan matamu, kamu tuh akan banyak menggampangkan kondisi. Contoh, koperasi ini di tempat saya dulu ada berapa? 4. Koperasi Mekar, Koperasi Melati, Koperasi Lojinawi, Koperasi Amanah. Kita punya koperasi 4. Terafiliasi sama BRI, Bank Jateng, bank apa lagi? Yang kamu dimudahkan untuk hutang. Jadi cara berpikirnya gini, anak pertama masuk sekolah koperasi A, anak kedua masuk sekolah koperasi B, untuk menutupi kehidupan koperasi C. Ini kan gampang itu mas. Singkat cerita, selama hidupnya itu berhutang sehingga minus. Sebetulnya bisa nggak terus seperti ini, bisa nggak? Iya caranya. Ngirit ki piye implementasi itu? Ah, kamu, kamu mbak, iya. Ngomong kamu belum berkeluarga, tak kasih tips triknya. Jadi ki, kemudahan di depan matamu itu kadang-kadang membuat terlena sehingga kehidupanmu itu morak-marik. Aslinya gaji cleaning service sama security itu sebetulnya cukup untuk putaran kehidupan mereka. Tapi mereka dihadapkan pada tantangan, ini koperasi bisa koperasi A minjemin B, siap selalu buat Anda. Sehingga mereka gampangin pinjem, 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 pinjem. Kalau pinjem itu loh mas, nerimanya itu seger banget loh. Seger banget. Potongan tiap bulan itu loh yang nggak seger. Pak Amin kok tahu? Saya kan pernah di posisi itu gitu loh. Di posisi orang nggak punya itu saya pernah. Tapi kan saya punya komitmen. Orang susah itu kan nggak dosa. Yang penting jangan lama-lama gitu. Dikasih waktu. Orang nggak punya kan bukan salah gitu. Ada. Iya mbak, cara kira-kira nanti uripmu biar ben ora kebelangsa kayak gitu. Nggak bisa seadanya, direncanain gimana gitu. Nih, anu ya, ambil manfaat. Pak Amin tuh tiba-tiba bapakku tuh meninggal. Lah adikku harus kuliah, kuliah di Semarang di sana. Iki piye ya carane kuliah dekne jalan, anak bojoku ya jalan, posisi ngontrak ngono gitu, Mbak. Saya pakai perencanaan, Mbak. Piye carane nggak hutang iki, carane piye? Berarti gini, sing di depan mata bayar kuliah, gitu. Split sep. Tapi anak persiapan SD, SMP itu sudah dimulai. Apakah tiba-tiba SD? Apakah tiba-tiba TK? Kan enggak. Oh, anak saya lagi 2 tahun, 2 tahun lagi TK, gitu toh Mbak. Kita langsung prediksi, set 2 tahun TK dia butuh duit berapa ya? 5 juta. Mulai gajinya kan masih cuma bulanan, mulai split 5 juta dibagi 2 tahun, dibagi per bulan, jatuhnya berapa?
Itu dipateni dulu Mbak. Tekan gone ora utang. Masuk TK. Gitu loh Mbak. Kenapa? TK, SD, SMP, SMA, kuliah itu semuanya tertentu waktunya, nggak tiba-tiba. Nah, saya pakai ke dua, ketiga anak saya model gitu. Jadi nggak ada hutang-hutang koperasi gitu loh Mbak. Aslinya kan gajinya nggak banyak, cuma nyeplit-nyeplit di dalamnya memang ada mengencangkan ikat pinggang ada, tapi tidak lantas puasa itu enggak, cuma nyeplit-nyeplit gitu loh. Sehingga karena kebiasaan itu suatu saat tuh untung Mbak. Suatu saat untung saya. Nanti masuk SMP kalau swasta butuh 10 juta. Satunya masuk SMA kalau swasta 15 juta. Kumpullah 25 juta. Dua-duanya masuk negeri. Bonus. Pernah ngalami gitu, Mbak. Jadi kita sudah pahit ke, jadi urip iki sudah iki nek mlebu swasta cah iki butuh 10 juta iki. Sing iki 15 juta. Berarti karena satu SMP, satu SMA masuknya bareng, berarti kan butuh 25 juta, Mbak. Pernah kejadian tuh untung gitu. Padahal kan nggak untung, asli nafsu. Maksudnya kamu di kehidupan yang ke depan tertentu itu sudah bisa digawe pola. Saya ajarin itu loh mas pada karyawan-karyawan di kampus saya dulu. Ojo ngono yo, itu tantangan sih. Lah zaman sekarang lebih gila lagi yo. Kamu di rumah aja ditawari pay letter yo. Pinjol. Lebih dasar lagi tuh. Perceraian banyak terjadi karena judi online dan pinjol. Ya itu aneh ya mas, split split kehidupan tuh kayak gitu. Jadi itu mendewasakan kita. Nah, perhitungan komisi ini didasarkan pada proporsional, Pak. Kerjaanmu apa? Dampaknya kalau terdeteksi ditemukan perbedaan perhitungan komisi. Nah, iki 450 juta. Edan. Berikutnya, temuan kritis, control output. Tidak ada rekonsiliasi otomatis. Tidak ada rekonsiliasi otomatis, laporan komisi tidak direkonsiliasi, kurangnya audit trail, kemudian pada sisi environment control, ketergantungan individu tinggi. Nah, jika Bapak Andi pindah, Departemen Keuangan akan lumpuh, sementara karena tidak ada yang mampu menjalankan. Nah, rekomendasinya aplikasi APK harus diubah statusnya menjadi aplikasi kritis bisnis dan dimigrasi ke platform yang dikelola IT, web atau database. Nah, kan pakai spreadsheet punya kerawanan dibandingkan pakai web atau database MySQL. Karena inputannya kemudian bisa disalahgunakan. Kalau pakai database SQL kan semuanya tertata, semuanya by password bisa dikontrol.
Nah, kemudian ketika ditampilkan menjadi seperti ini, ya kan? Aplikasi ini bagusnya pindah ke database kekinian MySQL itu. Dalam jangka pendek, lakukan keamanan perlindungan pada formula. Pada posisi sedang, wajibkan dokumentasi formula oleh pemilik sistem. Processing sederhanakan formula. Jadi audit sistem informasi pada end user computing punya resiko sehingga sebaiknya pakai aplikasi yang terpilih. Oke, ini studi kasus pada audit sistem informasi end user computing. Jadi sekali lagi keilmuannya tidak bisa memasuki sini lebih dalam. Ini sebagai pengetahuan bahwa audit sistem informasi bentuknya banyak, studi kasusnya kita bisa ngerti, istilah-istilahnya sudah kita mulai tahu dan familiar, sehingga ketika suatu saat diajak ngobrol, dialog, atau baca itu mudeng lah. Audit tidak hanya tentang mutu internal, audit juga keuangan, audit sistem informasi juga di dalamnya ada. Oke, mungkin ada diskusi, ada pertanyaan? Iya, kadang itu saya lupa yang ketiga ini. Saya lagi mikirin untuk itu. Mungkin di minggu depan gak ketemuan tapi bikin project. Coba cek aja di rumah. Bikin project yang relevan dengan keilmuan di ekonomi gitu, bukan IT. Yang kemarin yang digital marketing pun Pak Amin pakai model projectnya beda sama punyamu dulu, Pak. Karena kan setiap tahun pasti ada perbaikan gitu. Yang paling efektif, efisien itu kayak gimana sih? Yang punya dampak. Salah satunya dampak dari anak-anak yang magang ini ngasih info ke saya apa? Yang kemarin yang dinangani web, mereka pada nangani web yang berbayar. Nah, seingat saya kalau webnya gratisan belum berbayar, gimana, berarti harus ditekan untuk pakai web berbayarnya. Dan saya udah ngasih Mas Isom beli hosting, mahasiswa harus bisa website berbayar. Karena di lapangannya pekerjaannya nggak pakai website yang gratisan, harus familiar gitu. Ya, itu ada masukan-masukan gitu. Nanti pada dunia kerja dimakan kan website berbayar, sehingga kan Anda harus familiar. Makanya itu saya udah ngusulin ini, Mbak, hostingnya dibeliin program studi, difasilitasi, kamu beli domainnya yang murah setahun untuk sekedar nyoba, ketika disuruh nangani itu langsung masuk. Dilalah yang angkatan perdana itu data aja di website berbayar, tak bikinin semua. Kenapa semua? Karena jumlahnya 6. Lah, kalau 50 itu caranya piye loh kan? Gitu loh, Mbak. Tapi kan ini tantangan tersendiri. Kalau Pak Amin pengetahuannya banyak, tapi kan enggak diserahkan semua bro gitu kan. Tapi kan dibagi-bagi. Makanya kita sering diskusi, saya sama tim itu nanti ngajarnya sampai sini ya, sini nanti diterusin si ini. Jadi biar nggak overlap juga.
Kayak ada diskusi ya. Untuk yang jam 10, yang jam 13 kalau bisa digabung ya Pak. Kalau enggak apa-apa. Banyak ya? Oh iya. Maksud tapi Pak Amin tetap bikin ini ya. Tak bikin videonya lah. Jaga nih kalau wong jadwalnya jam 13 kok disuruh jam 1. Kadang-kadang mikir saya tuh sampai segitu ini, makanya hari ini kita kuliah pun saya bikin